Oke, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Kalau tidak, mohon di chat room. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, jamaah sekalian, para peserta taklim online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini setelah sholat maghrib, maka kita akan sama-sama menanti sholat isya dengan mentadaburi dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan tafsir surah Ali Imran, surah ketiga dalam Al-Quran, ayat ke-112. Doa dan harapan kita, semoga dengan kita senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita ingin memperhatikan dengan seksama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita ingin memahami kandungan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam Al-Qur'an. Maka dengan itu semua bisa menghidupkan hati-hati kita sehingga kemudian kita tidak mendapatkan kecelakaan dan kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu Al-Qur'an adalah teman sejati kita di dunia ini dan dialah yang akan senantiasa menjadi penghibur dan penyenang hati kita dan akan menghilangkan segala kesedihan dan kegundahan dalam hati-hati kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat 112 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan kita berharap para peserta bisa memegang atau mengambil mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya, sehingga bisa langsung melihat ayatnya dan terjemahannya, dan juga menyiapkan catatannya supaya kata-kata atau ayat yang kita kaji itu bisa lebih dipertahankan dan bisa lebih dipahami ya, dan bukan hanya sekarang tetapi juga pada masa-masa dan waktu-waktu yang akan datang, karena Al-Quran ini bukan hanya hari ini kita baca lalu kemudian dia berlalu, tetapi dia akan senantiasa menjadi petunjuk hidup kita yang akan senantiasa meluruskan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, duribat 'alaihimuz zillah aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Artinya, duribat alaihim, ditimpakan kepada mereka kehinaan.
Ya, siapa mereka yang ditimpakan kehinaan? Insyaallah sebentar akan kita jelaskan. Dan siapa yang menimpakan kepada mereka kehinaan? Ini juga menjadi pembahasan kita dalam ayat ini. Mereka senantiasa diliputi kehinaan aina masufu, dimanapun mereka berada. Illa bihablin minallah, kecuali bila mereka memiliki tali yang akan menyambungkannya kepada Allah, yang biasa kita istilahkan dengan hablun minallah. Wa hablin minan nas, dan mereka tidak akan terhinakan kecuali bila mereka memiliki tali hubungan yang baik dengan sesama manusia. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa duribat alaihimul maskanah, dan mereka juga ditimpakan al-maskanah, kesengsaraan, kemiskinan, atau kefakiran. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, demikianlah karena mereka senantiasa mengkufuri atau mengingkari atau kafir bi ayatillahi, terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtulunal anbiya'a, dan mereka senantiasa membunuh nabi-nabi bi ghairi haqq, tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, hal tersebut disebabkan karena kemaksiatan yang senantiasa mereka lakukan, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Baik, jadi para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 112 dari surah Ali Imran ini adalah masih merupakan lanjutan dari pembahasan ayat 110, 111. Ya, karena itu sedikit kita sebutkan munasabahnya, hubungannya dari ayat 110 dan 111. Di 110, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebaikan dan keunggulan dari umat Islam. Disebabkan karena mereka senantiasa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Dan mereka senantiasa beriman, memperbaiki keimanannya, meneguhkan keimanannya, dan memperjuangkan keimanannya. Artinya mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar disertai atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat 110 bahwa di antara kaum yang wajib untuk senantiasa diajak kepada Islam ini adalah ahli kitab dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Tetapi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kerasnya hati mereka, membatunya hati mereka, sehingga mereka tidak menerima kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian mereka mengingkari keimanan kepada Allah dan Rasul mereka. Hingga Allah mengatakan, "Amana ahlul kitabi lakana khairan lahum." Sekiranya ahli kitab itu beriman, maka tentulah hal tersebut akan lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna, maka di antara mereka ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, wa aktsarihumul fasikun, dan kebanyakan mereka fasik. Ya, jadi ahli kitab itu mereka diingkari keimanannya setelah datangnya Rasul
tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu Allah katakan walau amana ahlul kitab. Sekiranya ahlul kitab itu beriman, artinya mereka tidak beriman. Ya, kepada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Allah, di antara mereka ada yang beriman, khususnya dari kalangan Nasrani, itu banyak yang masuk ke dalam Islam, tetapi sedikit dari orang-orang Yahudi. Yang banyak adalah al-fasikun. Yang banyak adalah mereka yang fasik, mengingkari dan kufur kepada mereka fasik secara mutlak, ya, secara penuh. Mereka sama sekali tidak menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang diutus kepada mereka, sehingga mereka disifati sebagai orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak mengindahkan perintah Allah, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Dan ketika kaum muslimin, orang-orang Islam berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar kepada mereka, maka mereka akan melakukan perlawanan. Mereka akan melakukan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa la yadurrukum illa adza. Di ayat selanjutnya di 111 Allah mengingatkan bahwa mereka sekalipun mereka melawan, mereka memusuhi kalian, maka tidak akan ada yang bisa memudaratkan kalian kecuali hanya gangguan kecil. Ya, dari ejekan, dari tuduhan, dari berbagai fitnah. Ya, hanya itu yang bisa menimpa kalian. Wa iyuqatilukum, dan sekiranya mereka memerangi kalian atau mereka berperang dengan kalian, yuwallukumul adbar, maka mereka pasti akan berpaling ke belakang. Artinya mereka akan terpukul mundur atau mereka kalah. Ya, entah mereka berlari sebelum berperang atau mereka mundur ketika mereka telah menghadapi kaum muslimin di medan perang. Tsumma la yunsarun, kemudian mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang memerangi kalian, itu tidak akan mendapatkan pertolongan sedikit pun, baik ketika mereka berperang dengan kaum muslimin di medan perang, ataupun di luar dari medan perang tersebut. Tsumma la yunsarun. Itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang mereka. Artinya apa? Ketika kita ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, seyogianya seorang muslim harus bersedia menerima konsekuensi, menerima suatu kenyataan yang mungkin saja akan menyusahkan dirinya. Tetapi ingat bahwa yang akan menimpa itu hanyalah berupa ejekan, ya, dan tidak akan menimpa sedikit pun bahaya, utamanya bahaya daripada agama tersebut. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu di ayat 112 yang menjadi kajian kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terhadap mereka yang tadinya diajak kepada Islam, diajak untuk melakukan yang ma'ruf dan tercegah dari kemungkaran, bahkan mereka sampai kemudian ingin memerangi kita dan ingin memberikan mudarat kepada kaum muslimin yang mengajak mereka kepada Islam, dan mereka pasti tidak akan mendapatkan pertolongan dalam permusuhan mereka terhadap Islam, peperangan mereka terhadap Islam. Lalu Allah kemudian menjelaskan lagi terhadap mereka bahwa duribat alaihimudzillah. Mereka diliputi kehinaan. Mereka senantiasa dipenuhi dengan kehinaan. Ya, duribat alaihimudzillah. Duribat alaihim adzillah. Mereka dipenuhi, mereka diliputi dengan kehinaan. Artinya tak ada sedikit pun yang luput dari ahli kitab yang tidak beriman tadi, tidak akan luput dari berbagai kehinaan.
dari berbagai kehinaan. Jadi yang dimaksud dengan mereka senantiasa diliputi, dipenuhi dengan kehinaan adalah ahli kitab, ya, adalah ahli kitab yang kemudian tidak beriman kepada Allah dan menerima risalah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang memberi kehinaan itu dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan siapa yang menimpakan dan memberi dengan tegas, dengan penuh kehinaan, ya, terhadap orang-orang ahli kitab itu, dan yang tidak disebut itu adalah kita ketahui Allah Subhanahu wa taala sendiri. Artinya yang menimpakan kepada mereka kehinaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan adalah, ini menarik, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut namanya, atau misalnya daraballahu, ya, karena dalam ayat yang lain Allah masih menyebut misalnya daraballahu masalah. Allah memberi perumpamaan. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut dirinya bahwa dialah yang menimpakan kehinaan itu. Nah, di sini dijawab oleh para ulama tafsir bahwa rahasianya atau hikmahnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyandarkan namanya, dirinya terhadap sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu dalam berbagai hal yang bersifat kehinaan atau bersifat keburukan, adab kita dan etika kita kepada Allah, maka kita tidak menyandarkan keburukan itu kepada Allah. Kita yang senantiasa membaca atau mendengar khutbatul hajah, ya, biasa kita dengar bahwa wa na'udzubillahi min syururi anfusina, ya. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, di situ disebutkan man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, man yahdihillahu. Allah sebutkan namanya bahwa dialah yang memberi petunjuk. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa memberi kesesatan kepadanya. Lalu setelah itu, waman yudlil fala hadiyalah. Ya. Dan siapa yang disesatkan, maka tidak akan ada seorang pemberi petunjuk kepadanya. Waman yudlil fala hadiyalah. Ya, siapapun yang disesatkan, nah di situ Allah tidak menyebutkan siapa yang menyesatkan. Yang menyesatkan dia adalah sebenarnya Allah. Tetapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan namanya. Dalam arti apa? Bahwa Allah tidak menyandarkan keburukan terhadap dirinya. Dengan arti yang lain bahwa sebenarnya yang sesat adalah karena dia sendiri. Ya, termasuk juga dalam ayat ini, duribat alaihimudzillah. Mereka ditimpakan kehinaan, ya, tanpa menyebutkan siapa subjek, siapa pelaku dari yang menimpakan kehinaan terhadap mereka. Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dha'ifa, dalam keadaan lemah. Ya. Jadi Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Ya, dan di situ dalam ayat itu Allah tidak menyebutkan namanya. Allah hanya menyebutkan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Padahal yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, karena itu kita mendapat pelajaran dari kata duribat alaihimudzillah, mereka ditimpakan kehinaan. Allah tidak menyebutkan namanya sebagai yang menimpakan kehinaan terhadap Yahudi, disebabkan karena hal ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga tidak menginginkan dan tidak
mencintai atau tidak menyenangi hal yang seperti ini. Ya, karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahwa karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menolak kebenaran Islam, yang menolak ketika diajak kepada yang ma'ruf atau dicegah dari yang mungkar, mereka justru memerangi kaum muslimin, mereka justru ingin memudaratkan kaum muslimin, ya. Hal itu terus mereka lakukan, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala justru menimpakan kehinaan dengan apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Ya, duribat alaihimudz zillatu ainama thuqifu. Dimanapun mereka berada. Ya, thuqifu artinya wujidu, artinya dimanapun mereka berada. Ya, baik mereka berada di timur ataupun mereka berada di barat, ya, selama mereka masih dalam keyakinan mereka yang tidak mau menerima kebenaran Islam ini, maka mereka akan senantiasa ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, di dunia ini dan terlebih-lebih lagi nanti di akhirat kelak. Tetapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kemaha lembutannya, ya, masih memberi kesempatan kepada mereka. Baik karena kalian menolak itu semua, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian kehinaan, kehinaan itu akan Allah Subhanahu wa taala angkat ketika kalian memiliki hablun minallah. Ya, hablun minallah. Nah, yang dimaksud dengan hablun minallah adalah al-Islam. Adalah mereka masuk ke dalam agama Islam ini. Dan ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa jangankan orang-orang Yahudi, ya, bahkan sampai pada Musa sekalipun, sekiranya Musa masih hidup, maka tidak ada keluasan bagi Nabi Musa kecuali harus mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini pernah terjadi ketika misalnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau membuka lembaran-lembaran Taurat, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya bahwa, wahai Umar, sekiranya Musa hidup hari ini, maka tidak ada keluasan bagi Musa kecuali dia harus beriman kepada saya. Dan kata Nabi SAW, tidak ada yang mendengar tentang diutusnya saya, baik Yahudi maupun Nasrani, kecuali dia akan termasuk ke dalam calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu yang bisa menyelamatkan mereka setelah mereka mendapatkan Nabi Muhammad SAW diutus ke atas muka bumi ini adalah mereka harus beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang mereka sangat kenal, bahkan mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Putra-putri mereka kenal, dan seperti itulah pengenalan mereka terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika mereka ditimpakan kehinaan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya. Allah Subhanahu wa taala akan berbalik memuliakan mereka, mengangkat derajat mereka ketika mereka ingin beriman kepada Allah dan menerima Islam ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Ya, jadi iman adalah merupakan sebab dimuliakannya kita. Ya, karena itu ini juga menjadi pelajaran ya bagi kita semua, hikmah bagi kita semua, bahwa kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa berislam dan beriltizam dengan keislaman kita. Ya, jadi jangan kita termasuk seperti orang-orang Yahudi ini, ya, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim
waladhdallin. Ya Allah, jangan jadikan kami seperti orang yang dimurkai oleh Allah. Yang dimurkai Allah itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, apa sifat-sifat orang Yahudi? Seperti ini. Mereka menolak kebenaran, mereka menolak Islam, mereka menolak kebaikan. Mereka justru mengerjakan kemungkaran dan tidak mencegah dari kemungkaran. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluhu. Ya, orang-orang Yahudi mereka tidak mencegah dari yang mungkar, justru mereka mengerjakannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menimpakan kehinaan kepada mereka. Tetapi sekali lagi, kehinaan itu dapat Allah Subhanahu wa taala angkat, balikkan dari suatu kehinaan, ya, bila mereka bersedia untuk menerima keislaman ini atau menerima daripada agama Islam ini. Illa bihablin minallah, kecuali al-habl, jadi tali yang itu menghubungkan kita kepada sesuatu. Ya, jadi Allah menggunakan kata-kata habl dalam ayat ini. Ya, kita ketahui bahwa habl itu, tali itu bisa menghubungkan kita terhadap sesuatu. Misal ada air di dalam sumur, kita bisa mengambil dengan menggunakan timba, dan timba itu harus menggunakan tali. Ya, tali itulah yang menyambungkan kita dengan air melalui timba yang diikat dengan tali. Nah, kita bisa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala bila menggunakan hablum minallah ini. Artinya apa? Kita harus senantiasa membangun hubungan kita dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan kita dan kemuliaan kita itu senantiasa tergantung dari bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah, dengan berbagai zikir, dengan berbagai doa, ketaatan, ketundukan, kehinaan kita, rasa malu kita kepada Allah, maka itulah yang bisa menjadikan kita mulia. Ya, jadi sekali lagi, sekalipun ayat ini berbicara tentang Yahudi, kehinaan terhadap Yahudi, tetapi kita bisa memahami bahwa mereka dihinakan, maka untuk mendapatkan kemuliaan adalah kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari mereka. Apa itu? Yaitu kita menjaga hablun minallah. Hablun minallah. Kita memperbaiki hubungan kita, ya, menjaga sholat 5 waktu kita, ya, zikir-zikir kita, zikir pagi dan petang, zikir-zikir setelah sholat, ya, sebelum makan, setelah makan, masuk keluar toilet, berpakaian, ya, naik kendaraan, dan seterusnya semua telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu semua akan menghubungkan kita dengan Allah. Nah, mereka juga jamaah sekalian bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menjaga hablun minallahnya. Hablun minallahnya. Ya. Kemudian wahablin minan nas, yang juga akan mengangkat mereka dari kehinaan menjadi mulia adalah mereka juga menjaga tali silaturahmi hubungannya dengan manusia. Ya, tentu dengan menjaga etika, menjaga akhlak, ya, baik kepada yang lebih tua atau yang lebih muda. Ya, karena Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa tidak termasuk, ya, kaum kami laisa minna man lam yuqir kabirana wala yarham sagirana. Tidak termasuk dari golongan kami, tidak termasuk orang Islam siapa yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi atau menghargai yang lebih muda. Ya, karena itu disinilah kita melihat bagaimana Islam itu mengajarkan hubungan yang horizontal atau vertikal. Ya, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada manusia. Ya, karena itu ketika misalnya kita di Indonesia ini berwarga negara, ya, kita menganut misalnya Pancasila, ya, maka sila pertama adalah kemanusiaan yang adil beradab. Nah, itu diterjemahkan dari hablun minallah, ketuhanannya, dan hablum minan nas adalah kemanusiaannya. Ya, karena itu insya Allah
memang tidak ada konsep ketuhanan yang Maha Esa yang benar kecuali dalam Islam, dan hanya Islamlah yang mengesahkan Allah. Selain itu mereka semua musyrik. Ya, dan tidak akan ada yang bisa menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab kecuali daripada orang yang benar-benar melaksanakan daripada syariat agama kita. Ya, karena kenapa? Karena dengan pemahaman yang seperti ini, ya, etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan etika kita kepada manusia, maka inilah yang bisa bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai hamba yang menghambakan diri kepada Allah dan manusia yang memanusiakan manusia. Ya. Jadi yang bisa memuliakan kita adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan waba'u bi ghadabin minallah, dan mereka kembali dimarahi atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang Yahudi, ya, ahli kitab itu benar-benar mendapatkan pernyataan kemurkaan dari Allah. Ya, kemurkaan dari Allah. Di sini disebutkan mereka kembali mendapatkan kemurkaan minallah. Ya, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala terang-terang menyebutkan bahwa kemarahan itu adalah kemarahan yang datang dari Allah. Kemurkaan yang ada dalam ayat ini adalah kemurkaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, ya, kita berdoa, berlindung kepada Allah agar tidak termasuk dari mereka yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud dengan orang yang dimurkai adalah orang yang ada dalam ayat ini, yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya, mereka adalah orang-orang Yahudi karena mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka kemudian menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jamaah sekalian disebutkan waba'u bi ghadabin minallah. Allah menyatakan kemurkaannya terhadap ahli kitab, dan yang dimaksud dengan ahli kitab di sini secara khusus adalah orang-orang Yahudi. Ya, sama dengan yang ada di Al-Fatihah, al-maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi. Ya, hanya saja bedanya bi ghadabin minallah dengan al-maghdubi alaihim. Kalau bi ghadabin minallah ini ketegasan dari Allah bahwa Allah memurkai mereka. Tetapi ketika disebutkan al-maghdubi alaihim, maksudnya adalah mereka dimurkai. Murkanya siapa? Murkanya Allah dan murkanya orang-orang yang berilmu atau murkanya orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan kita tidak ingin seperti itu. Namun jamaah sekalian, mereka sekali lagi ditimpakan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebab yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wa duribat alaihimul maskanah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka al-maskanah. Ya, al-maskanah yang kita kenal adalah istilah kemiskinan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka kemiskinan. Sekalipun secara lahiriah, ya, kita melihat bahwa mereka memiliki banyak kekayaan. Mereka memiliki banyak perbendaharaan. Ya, tetapi hati mereka dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi bukti bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bi kathrati al-amwal, ya, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, ya, tetapi al-ghina itu adalah siapa yang kaya akan hatinya, ya, hatinya yang kaya, yang mereka seolah-olah tidak butuh, ya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak tergantung, ya, hatinya ke hal-hal yang sifatnya materi. Ya, karena itu jamaah sekalian, sekalipun harta benda ada bersama dengan mereka, kemewahan ada bersama dengan mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan kesengsaraan dalam hatinya atau kemiskinan di dalam hatinya. Kenapa bisa seperti itu? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Demikian itu adalah karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Jadi mereka mengingkari ayat-ayat Allah,
mereka tidak menerima ayat-ayat Allah baik yang sifatnya kauniyah maupun syariah. Ya, kauniyah dengan apa yang kita lihat secara kasat mata, semua yang ada yang kita lihat itu adalah bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat itu biasa diartikan dengan tanda-tanda. Ya. Artinya apa yang kita lihat itu menjadi tanda bahwa Allah itu ada dan Allah itu maha kuasa. Nah, semua ini diingkari oleh ahli kitab, utamanya orang-orang Yahudi, terlebih mereka mengingkari terhadap ayat-ayat syariah yang dengannya datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih parah lagi daripada itu adalah mereka wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Mereka membunuh para nabi yang diutus kepada mereka tanpa alasan yang benar. Ya, tanpa alasan yang benar. Ya, dalam ayat ini disebutkan tanpa alasan yang benar, tetapi artinya bukan berarti bahwa ada alasan yang benar untuk membunuh nabi. Ya. Jadi tidak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya adalah ini sebuah pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tidak benar. Sama sekali tidak ada benarnya. Ya, tidak benar di dalam keyakinan mereka sendiri, terlebih dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bighairi haq, tanpa alasan yang benar. Bukan berarti bahwa nabi itu boleh dibunuh. Ada alasan yang benar untuk membunuh nabi, ya, sama sekali tak ada dalam syariat ini yang membenarkan bolehnya seorang nabi, seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Ya, karena itu ini jamaah sekalian suatu bentuk penghinaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, bahwa mereka membunuh para nabi yang diutus kepada mereka, dan hal yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang tidak hak atau sesuatu yang tidak benar. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan mengatakan dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu mereka lakukan, mereka bisa kufur dan mereka bisa membunuh para nabi disebabkan karena kemaksiatan mereka. Ya, disebabkan karena mereka bermaksiat. Nah, ini juga menjadi pelajaran dan peringatan jamaah sekalian bagi kita semua bahwa sekecil apapun maksiat, ketika kita tidak beristighfar dari kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bertobat dan berupaya untuk meninggalkan suatu maksiat yang kita lakukan, maka hal itu akan mengantarkan kita kepada kekufuran. Ya, karena itu hendaknya ya kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari berbagai dosa dan maksiat, kita beristighfar dan bertobat dari segala bentuk maksiat dan kedurhakaan kepada Allah, agar kemudian kita tidak sampai pada hal yang seperti itu. Karena penyebabnya Allah sebutkan bahwa dzalika bima asaw. Itu disebabkan karena mereka bermaksiat. Mereka senantiasa bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Ya, jadi jamaah sekalian, bentuk maksiat mereka adalah mengkufuri ayat-ayat Allah, dan bentuk melampaui batas yang mereka lakukan adalah mereka membunuh para nabi. Ya, jadi ayat ini kata per kata dari awal hingga akhir itu memiliki hubungan ya antara satu dengan yang lain. Karena itu jamaah sekalian, ini suatu peringatan bagi kita, pelajaran bagi kita bagaimana kita berupaya untuk menghindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti sifat-sifat daripada orang-orang Yahudi yang telah kita sebutkan dalam ayat ini, dan untuk memuliakan diri-diri kita adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan menjalin hubungan dengan manusia, serta menghindari berbagai bentuk kemaksiatan dan hal-hal yang melampaui batas, agar kemudian kita tidak terjatuh pada kekufuran dan kemurkaan seperti yang didapat kurang lebih pelajaran yang bisa kita dapatkan dari surah Al-Imran ayat 112 ini. Semoga bisa bermanfaat. Hadanallahu ayyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.